Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat semuanya, dan apa kabarnya sobat para penangkar? Semoga kita dalam kondisi sehat dan dimudahkan rezekinya. Untuk kali ini saya akan membahas masalah faktor penangkaran. Jadi kemarin tuh ada yang nanya, Om, saya pemula ternak kacer, jadi kok burung saya nggak nelor-nelor, nggak kunjung nelor. Jadi sampai kapan Om ya bisa nelor? Terus triknya apa? Jadi pertanyaan itu kita bahas di session kali ini. Semoga bisa membantu pertanyaan tersebut. Jadi dalam hal penangkaran itu kita harus mempelajari faktor-faktor yang bikin kendala dalam suatu peternakan itu banyak faktor. Jadi di dalam peternak itu yang harus diperhatikan itu sebenarnya banyak, nggak hanya kondisi burung saja kan, kandang burung atau asupan makanan. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah kenyamanan. Dimana kenyamanan itu untuk beternak itu sangat penting. Ini hal yang utama nih, kunci sukses dari suatu beternak adalah kenyamanan. Kalau burung udah nyaman, insya Allah itu udah gak ada kendala lagi, karena dia udah merasa nyaman. Jadi nggak ada yang bikin dia nyaman pokoknya intinya. Kenyamanan ini banyak faktornya. Pertama, faktor dari segi manusia ya. Untuk kandang penangkaran kita yang berada di luar, sebaiknya posisinya memang ada bagian yang tertutup ya. Misalnya bagian atap itu ditutup separuh, atau bagian bawahnya juga ditutup, ada bagian yang menghadap ke tanah ya, karena seringkali di situ ada kucing atau tikus yang lewat. Jadi dibuka hanya posisi separuh saja. Sebaiknya untuk burung yang baru masuk ke dalam kandang penangkaran ya, untuk burung yang pertama kali kita ternak, harusnya kita pakai metode itu, karena pertama dari segi kenyamanan terhadap manusia. Di video sebelumnya udah saya bahas masalah pemilihan indukan betina ya, karena yang paling utama dalam peternak itu di indukan betina. Dan dari segi faktor kenyamanan itu, untuk yang pertama ada ketenangan. Kenyamanan itu dari segi manusia, karena dia itu burung itu harus merasa tenang, nyaman adaptasi dengan manusia sekelilingnya ya. Pertama manusia, kedua faktor ancaman yang paling berbahaya adalah dari predator. Suatu burung itu gak akan bertelur, meskipun bertelur itu telurnya akan dimakan atau dibuang karena predator. Predator itu apa saja sih yang harus diperhatikan? Sebenarnya kan kalau kita tanpa sadari, yang namanya predator hanya kucing ya, yang kita garis besarin itu paling kucing. Sebenarnya predator itu nggak hanya kucing. Burung aja kalau diternak melihat tikus itu nggak bakal, biasanya jarang nggak mau bertelur karena ada tikus. Jadi antara lain adalah predator itu kucing, musang, tikus, atau tokek. Jadi burung itu kalau mau bertelur atau pada saat bertelur dia melihat predator itu di sekitar kandang itu, maka dia akan menghentikan proses produksinya, baik melanjutkan masa telurnya atau malah membuang telur yang ada di kandang. Jadi hal itu harus diperhatikan. Jadi predator pertama kenyamanan, terus predator, ketiga lingkungan.
suhu. Jadi di dalam suatu kandang peternakan itu suhu juga harus dijaga. Suhu itu dibagi lagi. Jadi suhu itu apa sih? Di sini yang dimaksud suhu itu temperatur udara ya. Temperatur udara harus diperhatikan, jadi sirkulasi udara maupun temperaturnya. Jadi di dalam peternakan suhu juga harus dijaga, nggak semata-mata kalau suhu sekian mah nggak masalah. Kalau di Bekasi tempat saya tinggal untuk suhu rata-rata semenjak lebaran ya, lebaran hari pertama sampai sekarang sudah seminggu ya lebih, itu suhu rata-rata di kandang peternakan saya karena lokasinya di atas ya, di tingkat 2 atau atas, suhu itu berkisar antara 37. Jadi sangat panas ya. Normalnya kan kita 32, 34, ini udah 37. Jadi suhu ini berpengaruh karena si induk ini bakal kepanasan di dalam sarang ya, di dalam glodok itu kepanasan. Faktornya telur itu akan matang. Artinya akan matang, telur itu kan membutuhkan frekuensi suhu dalam pengeraman. Jadi di dalam pengeraman yang suhunya tinggi, maka telur itu bukannya malah baik terus menetas, malah dia matang ya. Matang sebelum dia menetas. Dia memang terlalu panas. Ataupun indukannya itu rajin mandi. Efeknya kalau rajin mandi di kandang mandian, maka si indukan ini pada saat mandi terus naik ke sarang malah akan berpengaruh. Jadi suhu telur itu malah naik turun ya, karena panas atau dingin secara langsung. Jadi hal-hal faktor itu yang harus diperhatikan dalam suatu penangkaran. Dari kenyamanan, yang penting kenyamanan, terus udah nyaman, dari faktor predator, terus suhu ruangan. Yang terakhir adalah asupan protein atau makanan. Untuk asupan protein atau makanan di dalam suatu penangkaran itu jangan terlalu ditakar, karena penangkaran itu tujuannya adalah berproduksi, maka sebaiknya kita beri asupan protein yang lebih. Mendingan kelebihan ketimbang kekurangan. Untuk dalam ini rumus peternakan, lebih baik kelebihan ketimbang kekurangan. Tapi enggak juga lebihnya itu kebanyakan, nanti bakal jadi mubazir ya. Jadi kelebihannya itu dalam arti penangkaran itu harus kita porsi. Jadi seumpama contoh pemberian jangkrik itu nggak usah dihitung. Banyak peternak ini banyak peternak yang sering ngobrol, Om, kalau saya jangkriknya sekian ekor atau sekian ekor. Di penangkaran saya jangkrik nggak saya hitung, jangkrik saya kira-kira pokoknya sehari ini bakal lebih, yang penting nggak kurang kan. Porsinya berapa Om? Kalau saya pemberian jangkrik itu kira-kira ya seperempat gayung lah, seperempat gayung mandi tiap hari. Jadi porsinya itu jangan terlalu banyak, tapi nggak kekurangan gitu. Untuk pemberian setelah burung menetas, pada saat burung menetas itu frekuensinya biasanya 2 kali lipat dari
hari-hari pada saat masa pengeraman atau sebelum bertelur, itu otomatis akan 2 kali lipat. Jadi faktor itu saja yang saya bahas untuk video kali ini. Untuk yang baru bergabung, klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Untuk yang bertanya silakan di kolom komentar diisi, mungkin di video berikutnya akan kita bahas ya masalah peternakan ya. Di konten kali ini saya lebih banyak membahas masalah ternak, karena saya sendiri juga belum bisa banyak keluar rumah karena beberapa hal ya. Meskipun saya libur juga saya banyakkan di rumah. Jadi untuk yang nanya konten masalah seputaran burung lapangan masih saya tangguhkan dulu karena saya masih banyak di rumah. Itu saja video dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum